Saudara, kontestasi Pilpres 2024 sudah di depan mata. Para capres-cawapres pun tengah sibuk menyiapkan strategi untuk mendulang suara. Salah satu yang menjadi pos pertarungan untuk mendulang suara adalah Jawa Tengah. Menjadi salah satu lumbung suara bagi PDI Perjuangan hingga mendapat julukan sebagai kandang banteng, suara warga Jateng kini diperebutkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang juga mantan Gubernur Jateng 2 periode kini memiliki lawan serius. Ia adalah Prabowo Subianto yang telah menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Masih menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran memiliki pendukung dari basis Jokowi yang merupakan ayah kandungnya. Tantangan serius PDI Perjuangan untuk mempertahankan kandang banteng ini mulai terlihat dari kampanye akbar yang digelar Prabowo Gibran di Semarang, Jawa Tengah di hari kemarin 28 Januari 2024. Dihadiri ribuan pendukung, kampanye akbar bertajuk Kirap Kebangsaan berlangsung meriah. Kehadiran Prabowo dan Gibran bersama dengan sejumlah selebritas tanah air dalam kampanye bahkan menjadi magnet bagi warga. Ruas jalan menuju lapangan Pancasila, Simpang 5 Semarang penuh dengan sejumlah penampilan parade nasional. Membludaknya massa yang hadir membuat Prabowo sempat berkelakar bahwa dirinya merasa lebih semangat dan juga lebih muda. Tak hanya menghadirkan sejumlah selebritas tanah air, dalam kampanye akbar Prabowo Gibran di Semarang kemarin, turut hadir pula para ketua umum parpol pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Di antaranya adalah Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kaisang Pangarep dan juga lainnya. Sejumlah ketua umum partai koalisi yang ikut turun kampanye ini seolah jadi sebuah penegasan jika Prabowo Gibran benar-benar ingin merebut suara di kandang banteng. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, optimistis mendapatkan suara banyak di Jateng. Saat ini ia berharap kepada pendukungnya untuk mengepung Boyolali dan Wonogiri karena pertarungan sengit masih terjadi di dua wilayah itu. Salah satu jumlah yang paling banyak itu ada di kawasan tadi, itu di Boyolali sama di Wonogiri. Kalau yang lain insya Allah kita sudah banyak yang menang. Tapi dengan perkembangan sekarang optimisme satu putaran gitu? Insya Allah makin hari trennya makin bagus. Menanggapi suara di kandang banteng Jawa Tengah mulai pecah, politisi senior PDI Perjuangan Bambang Pacul menegaskan kader dan simpatisan siap tempur dalam mempertahankan suara dengan kekuatan penuh. Bambang Pacul bahkan yakin suara di kandang banteng Jawa Tengah tetap aman untuk Pileg dan Pilpres. Ia optimistis suara untuk Ganjar Mahfud di Jawa Tengah akan lebih banyak. Aman. Untuk Jawa Tengah gimana Bapak? Jawa Tengah, oke. Yang perlu diketahui kami akan bertempur untuk 03, untuk Pileg dan Pilpres full kapasitas. Jos! Targetnya berapa Pak? Kami akan memberi kontribusi suara terbanyak untuk Pak Ganjar Mahfud dari Jawa Tengah dibanding dari provinsi lain. Ya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui jika Jawa Tengah ini memang menjadi daerah yang seksi bagi partai politik untuk meraih suara, mengingat dikenal sebagai kandang banteng. Namun Ganjar juga mengingatkan bahwa suara PDIP di Jateng sangat kokoh. Sejumlah strategi bahkan sudah disiapkan karena pertarungan di Jawa Tengah sudah disadari oleh partai pengusungnya di Pilpres 2024. Oh iya. Oh iya, kita sadar betul kok Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang pengen mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih? Oh tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya 3 pilar. 3 pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Kerja keras dan kerja ekstra saat ini memang harus dilakukan oleh kubu pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk mempertahankan suara di kandang banteng. Bagaimana tidak, bayang-bayang nama besar Jokowi menjadi tantangan tersendiri. Apalagi Jokowi akhir-akhir ini juga rajin belusukan di Jawa Tengah. Jokowi bahkan sudah berada di Yogyakarta sehari sebelum kampanye Ganjar Mahfud.
Entah sengaja atau tidak, namun saat dikonfirmasi, Presiden Jokowi pun kembali membantah bahwa dirinya membuntuti Ganjar. Selama berada di Yogyakarta, Jokowi melakukan banyak kegiatan, mulai dari bermain sepak bola, bersepeda, hingga menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kita ini di Sleman, dan ini kan main bola untuk menyambut besok pertandingan Indonesia Australia di Qatar. Tidak ada hubungannya dengan politik, ya. Sebetulnya kegiatan Presiden Jokowi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berlangsung selama sepekan terakhir. Dimulai dari hari Senin 22 Januari 2024, Jokowi ini berkunjung ke Salatiga untuk memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras. Selanjutnya Presiden Jokowi ke Magelang untuk membagikan bantuan program Indonesia Pintar kepada para siswa. Dan di hari yang sama, Jokowi kemudian melanjutkan kunjungannya ke kabupaten untuk menyerahkan sertifikat tanah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen. Tak sampai di situ saja, saudara, pada tanggal 22 Januari 2024 atau hari berikutnya, Jokowi juga berkegiatan di Blora, Sragen, serta di Grobogan. Kemudian selesai dari Jawa Tengah, pada akhir pekan kemarin Jokowi berkegiatan di Yogyakarta. Tepatnya pada hari Sabtu sore 27 Januari 2024, Presiden Jokowi bermain sepak bola bersama anak-anak di lapangan Gamplong di Kabupaten Sleman. Pada minggu paginya Jokowi kemudian lanjut goes atau bersepeda dan sarapan bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selanjutnya di siang hari, Jokowi menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tak cuma kunjungan kerja saat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jokowi sempat menyoroti pembangunan jalan nasional di wilayah Grobogan, Blora. Presiden Joko Widodo mengkritik pembangunan jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai meski sudah dikerjakan bertahun-tahun. Sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung angkat bicara. Ganjar mengaku bahwa dana pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi COVID-19 kala itu. Namun meski begitu, Ganjar menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Pembangunan perbaikan jalan Solo Purwodadi yang sudah bertahun-tahun nggak pernah beres-beres. Benar? Dan saya tahu karena saya hampir setiap minggu sekali, 2 kali, 3 kali kalau mau ke Randu Blatung, ke Blora pasti lewat. Begitu diperbaiki di aspal, 2 tahun, setahun rusak lagi karena memang tanahnya bergerak. Dan waktu itu saya satu mobil sama beliau tanya ada Pak Basuki, ada saya bertiga sama beliau. Jalannya 3 kali rusak. Karena pas jalan bagus, duduk. Saya bilang, Pak itu jalan saya loh Pak. Loh, kenapa bisa begini? Ini sejak saya kecil Pak, itu saya beton semua Pak. Tapi duitnya habis Pak buat COVID kemarin, sehingga infrastruktur nggak kita betulin. Disitulah sebenarnya ide awal infrastruktur untuk daerah. Selain mengkritik jalan yang rusak, iring-iringan mobil kepresidenan saat di Salatiga, Jawa Tengah terlihat tangan yang keluar dari balik jendela dan melambaikan salam 2 jari, di mana angka 2 ini sangat identik dengan pasangan Prabowo Gibran. Meski belum diketahui tangan siapa, momen ini terjadi saat warga di pinggir jalan meneriakan nama Ganjar Mahfud. Apakah ini menjadi bagian dari manuver Jokowi di Jateng untuk memberikan dukungan? Jokowi pun hanya menjawab bertemu warga itu menyenangkan. Saudara, gelagat Jokowi yang akan turun gunung berkampanye sebelumnya terendus. Jokowi pernah menyatakan jika seorang presiden yang merupakan pejabat politik boleh berkampanye dan memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi demokrasi. Namun Jokowi menegaskan dengan catatan dalam kampanye tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
Pernyataan yang sempat menuai banyak sorotan ini kemudian diklarifikasi dengan menunjukkan salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 299 dan Pasal 281 terkait aturan Presiden dan Wakil Presiden ketika berkampanye. Menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan. Saudara, goyangnya kandang banteng di Jawa Tengah sebetulnya sudah mulai terlihat. Sejumlah simpatisan dan kader PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah mulai mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Gibran. Deklarasi ini bahkan digelar di Pucang Sawit Solo, Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang banteng. Di antara masa terlihat Sudarjo yang merupakan kakak ipar FX Hadi Rudiatmo, Ketua DPC PDIP Solo. Mereka beralasan Gibran menjadi sosok yang berkualitas sejak memimpin Kota Solo. Apalagi mereka selama ini selalu tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, tak sedikit pula warga Solo yang tidak mendukung Gibran. Sejumlah spanduk yang bertuliskan Solo bukan Gibran tampak terlihat di Kota Solo, Jawa Tengah. Salah satunya ini terpasang di Jembatan Kali PP, Jalan Setiabudi, Banjarsari. Tak sekedar spanduk, pada Desember 2023 lalu bahkan muncul video viral sebuah yel-yel menyerukan Solo bukan Gibran. Apakah ini sebuah perlawanan untuk mempertahankan suara kandang banteng di Solo, Jawa Tengah? Kita lihat saja nanti hasilnya di pemungutan suara yang akan digelar sebentar lagi 14 Februari 2024. Kemudian melihat dinamika ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan bahwa gempuran di kandang banteng memang sedang terjadi. Bahkan Jokowi's Effect di kandang banteng Jawa Tengah malah menguntungkan elektoral ke paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Tentu untuk menjaga kandang banteng di Jawa Tengah, kubu Ganjar Mahfud harus bertempur habis-habisan. Pasalnya, jika ada ceruk suara yang terlepas, maka basis suara yang lain akan sulit dipertahankan. Kelihatannya ya Jawa Tengah menjadi basis pertempuran soal gengsi ya. Gengsi di mana kelihatannya Pak Jokowi dengan kubu 02 ingin memenangkan dan merebut basis Banteng agar Banteng kalah, agar Banteng malu gitu, agar Banteng juga tidak berdaya. Tetapi memang Banteng juga, Ganjar Mahfud juga akan habis-habisan, akan mati-matian di basisnya sendiri. Karena kalau basis masanya tidak bisa dijaga ya di Jawa Tengah, maka basis lain juga agak sulit dijaga. Pasangan Ganjar Mahfud harus bekerja keras mempertahankan suara di kandangnya sendiri. Bukan tidak mungkin Jateng yang dikenal sebagai kandang banteng dan berulang kali memenangi pertarungan politik usai menjadi penyumbang suara terbanyak akan luntur jika tak dijaga dengan baik. Namun semua dinamika itu akan terjawab saat penghitungan suara usai pencoblosan 14 Februari nanti dilakukan. Kita lihat saja nanti seperti apa hasilnya.